Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan saya Ade Putra Primadani, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 40 Jakarta. Daftar isi. Di dalam pelaksanaan tugas jurnal refleksi dwi mingguan ini, saya menggunakan model 4F yang diprakarsai oleh Dr. Roger Grantaway. Beliau adalah ahli pendidikan. Model yang dikenalkan oleh beliau adalah sebagai berikut. Pertama, fact, peristiwa. Kedua, feeling, perasaan. Ketiga, finding, pembelajaran. Keempat, future, penerapan. Pendahuluan. Program Guru Penggerak merupakan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pengembangan diri yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menjadi seorang pendidik tidak sulit, tetapi menjadi seorang pendidik yang luar biasa itu tidak mudah, terlebih menjadi seorang guru yang bermakna. Karena itu, jurnal refleksi dwi mingguan ini secara khusus dibuat untuk guru yang luar biasa. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Inilah moto seorang guru penggerak yang nantinya mampu mengubah warna, jati diri, bahkan mengubah dunia pendidikan menjadi lebih menyenangkan. Menciptakan generasi emas, menghadirkan pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab atas tugas kepemimpinannya karena hal ini dilatih khusus selama 6 bulan. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut saya sampaikan jurnal dwi mingguan pada modul 1.1 sebagai hasil refleksi saya pada kegiatan dan pemahaman modul 1.1 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 11 waktu Indonesia Barat, calon guru penggerak angkatan 9 resmi dibuka oleh Kemendikbudristek, yaitu oleh Bapak Pratono MPD dan Dirjen GTK melalui Zoom dan YouTube yang diikuti calon guru penggerak angkatan 9 se-Indonesia. Pembukaan juga diisi oleh Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani sebagai Dirjen GTK Kemendikbudristek. Beliau menyampaikan bahwa selama mengikuti diklat guru penggerak diharapkan para calon guru penggerak jangan sampai berhenti di tengah jalan karena Bapak Ibu adalah guru-guru pilihan. Jangan jadikan alasan karena kendala-kendala yang dapat menghambat proses belajar. Setelah pembukaan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, juga dilakukan perkenalan dan struktur tanggal pelaksanaan selama 6 bulan secara daring. Pada tanggal 18 Agustus 2023, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 diberikan kesempatan untuk mengikuti pretest yang berguna mengukur tingkat kemampuan sebagai guru sebelum menerima materi dari modul-modul pendidikan guru penggerak tersebut. Pada tanggal 21 sampai 22 Agustus 2023, kegiatan mulai dari diri. Diadakan kegiatan eksplorasi konsep secara mandiri dan forum diskusi secara mandiri yang menuliskan pendapat tentang yang modul dipelajari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara melalui LMS. Pada tanggal 23 sampai 24 Agustus 2023 diadakan kegiatan ruang kolaborasi diikuti oleh calon guru penggerak kelas 0988 yang dipandu fasilitator. Kelas 0988 fasilitator Ibu Syam Mardini dan dimonitor oleh pengajar praktik saya, Ibu Sirna, melalui Vicon Google Meet. Kegiatan ini mendiskusikan tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan konteks sosial kultural pada daerah kami, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kota Jakarta Timur. Masing-masing kelompok calon guru penggerak mempresentasikan hasil diskusinya, pemahaman tentang materi tersebut, dan diberi tanggapan oleh fasilitator dan teman-teman calon guru penggerak. Dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, kegiatan demi kegiatan telah saya lewati. Pengalaman pertama saya mengerjakan eksplorasi konsep di penugasan refleksi diri. Tugas tersebut saya unggah di Google Drive. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan fasilitator Ibu Syamardini. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, banyak pengetahuan dan berbagi ilmu dan pengalaman dengan rekan calon guru penggerak yang lain. Yang tak kalah menantangnya adalah membuat sebuah karya berupa demonstrasi kontekstual
tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang diunggah di YouTube. Setelah membuat demonstrasi kontekstual, saya mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Yudhistira dengan moderator saya sendiri. Bapak Yudhistira memberikan banyak bekal kepada saya tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi dan relevansinya dengan pendidikan di abad 21 ini. Kemudian yang kedua kalinya saya mengunggah tugas modul koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya buat berupa artikel infografis. Saya sangat antusias dan bangga bisa terpilih dan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Inilah perasaan yang saya rasakan. Tetapi ada sedikit kekhawatiran apakah nantinya saya mampu mengikuti jadwal yang cukup padat dan tugas-tugas lain yang bersama menguras pikiran dan waktu serta energi saya. Alhamdulillah, seiring berjalan waktu saya dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan LMS, mulai dari mengerjakan tugas-tugas, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Saya merasa sangat beruntung mendapatkan fasilitator yang sangat baik, yaitu Ibu Sia Mardini. Beliau selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para calon guru penggerak dengan diselingi canda gurau yang membuat para calon guru penggerak bisa merasa santai menikmati proses pendidikan guru penggerak ini. Beliau juga selalu mengingatkan kegiatan dan tugas yang harus diselesaikan sehingga kami dapat mempersiapkan lebih awal dan kami lebih semangat. Saya juga merasa beruntung dan bangga berada dalam forum calon guru penggerak Angkatan 9 ini bisa berkolaborasi yang luar biasa, saling memberikan support satu sama lain dan berbagai pengalaman praktik baiknya. Selain rasa kekhawatiran yang saya alami, namun di sisi lain saya merasakan bahagia dan senang karena bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sebab untuk bisa lolos seleksi tahap 1 dan 2 itu tidak mudah. Dalam perjalanan mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya mulai menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berorientasi pada anak ternyata rasa kasih sayang terhadap murid semakin bertambah. Saya tidak lagi memandang murid yang sering bercanda, mengganggu teman-temannya, dan bermain-main di kelas sebagai anak yang nakal dan harus ditegur. Karena saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain. Maka muncul ide saya untuk mengemas pembelajaran yang kalau menjadi sebuah pembelajaran yang menarik agar murid bisa mengikuti proses pembelajaran dengan menyenangkan. Keinginan saya sebagai seorang guru untuk menuntut kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada diri murid semakin besar. Saya ingin melakukannya dengan penuh kesabaran, sehingga mereka bisa mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Terkait pembelajaran, setiap mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang filosofi pendidikan. Dari beliau membuka miskonsepsi saya tentang pendidikan, bahwa sesungguhnya pendidikan itu hanya menuntun segala kodrat pada anak, Mendidik itu seperti petani yang merawat tanamannya. Saya juga memahami bahwa murid itu tidak seperti kertas kosong yang dapat diisi apa saja oleh pendidik, karena pendidik itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dari konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan harus dimiliki oleh setiap pendidik guna menciptakan murid yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi ini. Dengan demikian, trilogi pendidikan tersebut hingga sekarang ini masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. Lalu pembelajaran juga, saya menyadari bahwa anak memiliki kodrat merdeka. Oleh karena itu saya harus memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sebagai pendidik saya harus senantiasa menghamba kepada anak atau dengan kata lain berpihak pada mereka menjadi mereka subjek bukan lagi objek. Saya juga harus memandang murid bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai dengan kemauan saya. Karena mereka lahir dengan kodrat yang samar, tugas kita adalah menebalkan garis-garis samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menerapkan budi pekerti yang luhur merupakan keharusan yang tidak terbantahkan dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Penerapannya, saya akan melakukan hal terbaik di dalam proses pembelajaran saya di kelas
Agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik, banyak hal yang akan saya benahi yang selama ini tanpa saya sadari apa yang saya lakukan jauh dari kata sempurna jika dikaitkan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mengupayakan pembelajaran di kelas lebih nyaman, menyenangkan dan mereka merasa bahagia dalam belajar karena pembelajaran berpusat pada murid, menuntun dan mengarahkan kodrat mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengarahkan bukan lagi hal yang perlu dipertahankan, tetapi kita harus merubahnya dengan menuntun peserta didik agar kodrat alam yang dimilikinya sejak lahir bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan kodrat zaman di mana mereka hidup saat ini bisa mereka dapatkan sehingga akan mempermudah murid dalam mengatasi persoalan hidupnya di masa kini atau masa mendatang. Sehingga murid menjadi manusia yang berkarakter baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada murid. Sekian pemaparan saya dalam refleksi Dwi Mingguan Pendidikan Calon Guru Penggerak. Salam guruku penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.